Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Barat, asal kota Garut lebih tepatnya ya, yaitu Ibu Neneng Dewi NS. Kisahnya seru banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Kisah tragis wanita si penjual pepes ayam. Siang itu, Vera sedang menjajakan jualan pepes ayam seperti biasa dengan sepeda berkeliling kampung. Sesekali senyumnya terkembang sambil menyapa ramah orang-orang yang ia temui di jalan. Tentu saja, Vera juga sekalian menawarkan barang dagangannya, berharap di antara orang-orang itu ada yang mau membeli. Pagi Pak RT. Pagi Bu RT. Vera menyapa ramah Pak RT dan istrinya yang sedang duduk santai di teras rumahnya. Pak RT langsung membalasnya ramah. Pagi juga Mbak Vera. Namun tidak dengan Bu RT. Ya, dirinya malah memasang wajah sebaliknya. Wajahnya berubah jutek sambil menatap sinis ke arah Vera. Vera memilih tak mengindahkan dan mencoba menawarkan pepes ayam jualannya. Pepes ayamnya Pak, Bu, mumpung masih hangat, baru saja keluar dari tungku, ucap Vera dengan sopan dan ramah menawarkan barang dagangannya. Kemudian ia pun turun dari sepeda dan memarkirkannya di depan rumah Pak RT. Pada awalnya Pak RT ingin menjawab, namun tiba-tiba langsung diselak oleh istrinya. Nggak dulu Vera. Kebetulan tadi saya udah masak ayam bawang kesukaan Bapak. Oh ya, lain kali kamu tuh nggak usah deh nawar-nawarin lagi dagangan kamu ke sini, karena setiap hari itu saya masak. Lagi pula, kalau kamu kesini pas nggak ada saya, terus berduaan sama suami saya, apa kata tetangga nanti? Kan nggak enak atau didengarnya, ucap Bu RT sambil menatap dengan tatapan tajam ke arah Vera. Bu, kenapa bicara seperti itu? Jangan begitu atuh Bu, ucap Pak RT berusaha memberitahu istrinya. Namun bukannya keadaan menjadi membaik, malah sebaliknya Pak RT dan Bu RT terlihat cekcok dan adu mulut. Mendapat itu, Vera menjadi tidak enak hati karena kehadirannya telah menimbulkan pertengkaran antara suami istri. Wajah Vera yang tadinya ceria dan dihiasi senyuman kini berubah muram. Hatinya sakit. Ya, ini bukan pertama kalinya Vera dituduh mau menggoda suami orang hanya karena statusnya masih belum menikah di usia 30 tahun. Kata-kata menyakitkan itu sudah terlalu sering Vera dengar, hingga dia pun menjadi terbiasa, sudah kebal. Meski tak dipungkiri, hatinya tetap terasa sakit. Niatnya hanya ingin menyambung hidup untuk dia dan Bu Marni, ibunya, malah dituduh yang bukan-bukan. Padahal bukan maunya Vera menjadi perawan tua. Malah dulu Vera ingin sekali menikah muda seperti ibunya. Namun semua itu hanya sebatas keinginan belaka. Sampai saat ini belum ada satupun laki-laki yang datang untuk melamarnya pasca kejadian pahit yang pernah dialaminya 10 tahun yang lalu. Mundur ke belakang, tepatnya 10 tahun yang lalu, Vera pernah gagal menikah. Padahal harusnya hari itu adalah hari yang paling membahagiakan untuk dirinya. Namanya Agung, kekasih yang sudah 8 bulan merajut tali kasih dengannya, akhirnya mengajaknya ke pelaminan. Air mata bahagia tak henti-hentinya mengalir di pipi Vera dan Bu Marni. Agung yang sangat baik, sopan, rajin beribadah adalah gambaran ideal calon suami idaman Vera sejak lama. Maka dari itu, Vera pun tak menolak untuk diajak ke hubungan yang lebih serius oleh Agung. Justru Bu Marni ikut mendukung penuh bukti keseriusan Agung pada putri semata wayangnya itu.
Sayangnya, kenyataan malah berbanding terbalik dengan harapan Bu Marni dan Vera. Agung ternyata diam-diam telah memiliki anak dan istri di kampungnya. Semua itu terkuak ketika berlangsungnya ijab kabul. Saat itu, tiba-tiba saja istri dan anak Agung mendadak muncul lalu memaki-maki Vera sebagai pelakor. Akibatnya, nama baik keluarga Bu Marni pun menjadi tercoreng. Nama baik Vera hancur karena segelintir warga mencapnya sebagai pelakor. Warga tak mau tahu meskipun Vera juga sebenarnya adalah korban dari kebohongan Agung. Agung begitu pintar menyembunyikan statusnya selama menjalin hubungan dengan Vera. Ditambah penampilan sehari-harinya Agung yang agamis, sama sekali tak mencerminkan bila Agung itu laki-laki buaya darat. Waktu itu, Agung hanya tertunduk sambil berkali-kali meminta maaf kepada Vera dan keluarga besar Bu Marni. Agung berkilah bahwa ia benar-benar mencintai Vera, makanya serius untuk menikahinya. Di antara derayan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, Vera menampar pipi Agung dengan keras. Plak! Tak lama setelah menampar Agung, Vera langsung jatuh pingsan. Vera benar-benar tak sanggup menerima kenyataan pahit yang ada di depannya. Bu Marni dan beberapa orang kerabat mereka spontan membopong tubuh Vera yang masih terbalut pakaian pengantin itu ke dalam kamar pengantin. Terdengar tangis histeris diiringi derai air mata Bu Marni yang memanggil-manggil nama Vera dan memintanya segera siuman, namun upayanya gagal. Vera masih juga belum siuman. Saking kerasnya tamparan Vera, pipi kanan Agung sampai menyisakan tanda merah, tapi Agung tak membalas. Agung kembali tertunduk. Tadinya, Agung hendak menyusul Vera ke kamar pengantin. Agung merasa sangat bersalah sudah membuat Vera pingsan, namun kembali di situ Agung hanya bisa pasrah saat istri dan anaknya menarik paksa tangannya, lalu mereka pergi meninggalkan suasana riuh acara pernikahan yang berakhir nestapa. Sebuah pesta yang membuahkan aib bagi Vera, Bu Marni, dan keluarga besar mereka di kampung. Gagalnya pernikahan tersebut meninggalkan trauma yang cukup dalam bagi Vera. Selama berbulan-bulan, Vera hanya mengurung diri di dalam kamarnya sambil meratapi nasibnya yang malang. Vera merasa malu di depan warga. Bukan hanya Vera, begitu juga dengan Bu Marni. Sebagai seorang ibu, dirinya juga ikut tersakiti. Bu Marni yang berstatus janda dan selama ini menjadi penjual pepes ayam untuk membiayai hidupnya dan Vera mengalami penurunan kesehatannya, dan puncaknya Bu Marni terpleset jatuh dari kamar mandi. Vera yang khawatir segera membawa sang ibu ke rumah sakit terdekat dan berdasarkan diagnosa dokter, Bu Marni menderita stroke ringan. Berbekal sedikit tabungannya, Vera membawa Bu Marni berobat kemana-mana, mulai dari klinik hingga pengobatan alternatif mereka datangi, namun hasilnya tetap nihil. Kondisi Bu Marni bukannya makin membaik, malah mulai memburuk. Kini Bu Marni menjadi tak bisa menggerakkan lagi sebagian anggota tubuhnya, sampai akhirnya Vera hanya bisa pasrah. Vera hanya bisa merawat Bu Marni seadanya karena dirinya sudah tak mempunyai lagi biaya untuk membayar pengobatan sang ibu. Vera yang sangat menyayangi ibunya tak mau menambah beban pikiran sang ibu. Vera mencoba bangkit dari keterpurukan, dan kini Vera lah yang menggantikan Bu Marni menjual pepes ayam keliling. Vera tak mau menggantungkan hidup dari belas kasihan para kerabatnya. Vera juga tak mau terus-terusan dikasihani mereka. Atas kegagalan pernikahannya dengan Agung, Vera sudah ikhlas. Mungkin Agung bukanlah jodohnya. Vera yakin suatu hari nanti Allah akan menghadirkan jodoh yang lebih baik untuknya. Tapi sayangnya, seiring bertambahnya usia Vera, tak satu pun laki-laki hadir dalam hidupnya, apalagi mengajaknya menikah. Hingga di usianya yang memasuki 30 tahun, Vera mulai pesimis untuk mendapatkan jodoh. Apalagi di kampung Vera, perempuan di rentang usianya akan dilabeli sebagai perawan tua. Namun Vera sudah tak peduli lagi. Saat ini perhatiannya tertuju pada sang ibu. Vera sangat sedih melihat kondisi ibunya yang tak kunjung sembuh.
Lebih sedih lagi karena Vera merasa belum bisa membahagiakan Bu Marni di usia tuanya. Namun Bu Marni dengan suara terbata-bata selalu mencoba membesarkan hati Vera. Jangan putus asa ya nak. Rezeki, jodoh dan maut itu rahasia Allah. Kamu teh jangan berkecil hati. Terus berdoa. Mohon kepada Gusti Allah, ucap Bu Marni sambil menyeka air mata Vera yang mengalir di pipinya. Mendengar itu, Vera tak bisa berkata apa-apa. Dirinya hanya bisa membenamkan kepalanya dalam pelukan sang ibu. Bu Marni yang bisa merasakan derita batin sang putri. Tangan keriputnya mengusap-ngusap rambut Vera dengan penuh kasih. Akhirnya, ibu dan anak itu pun sama-sama menangis sambil berpelukan penuh haru. Kamar Bu Marni menjadi saksi bisu kesedihan mereka berdua. Sementara itu, pada situasi lain, Pardi, seorang preman pasar yang suka memalak para pedagang dan gemar mabuk-mabukan bersama rekan-rekannya di pos ronda, siang itu melihat Vera yang sedang kesulitan untuk memasang rantai sepedanya yang copot di pinggir jalan. Meskipun Vera adalah perawan tua, namun pesona kecantikannya tak kalah dengan para gadis. Pardi diam-diam memendam rasa suka kepada Vera. Pardi juga tahu tentang masa lalu Vera yang 10 tahun lalu pernah gagal menikah. Dan oleh karena itu, Pardi ingin sekali merebut hati Vera dengan caranya sendiri. Pardi tak peduli meski usia Vera lebih tua 5 tahun darinya. Saat itu, Pardi berjalan mendekati Vera yang sedang kesulitan untuk memasang rantai sepedanya yang copot. Lalu Pardi berjongkok di depan Vera sambil menyapanya dengan ramah. "Rantai sepedanya teh kenapa Mbak Vera?" tanya Pardi berbahasa basi memulai obrolan. Vera mendongakkan kepalanya lalu balas tersenyum ke arah Pardi. Meski senyuman itu sedikit dipaksakan, sejujurnya Vera takut dengan Pardi. Vera tahu sepak terjang Pardi sebagai preman pasar di kampungnya. Rantainya tiba-tiba copot di tengah jalan. Vera menjawab sambil menuju ke arah rantai sepeda yang dipegangnya. Ini kesempatan saya nih untuk ngambil hati Mbak Vera. Gak boleh saya sia-siakan, gumam Pardi dalam hatinya. Sekilas senyum penuh rencana terukir di bibirnya. Pardi lalu menawarkan bantuan. "Biar saya bantu teh, biar cepat selesai. Kebetulan saya tahu sedikit tentang cara benerinnya," ucap Pardi. Dan tanpa menunggu jawaban persetujuan dari Vera, Pardi langsung mengambil rantai sepeda yang copot tersebut dari tangan Vera. Pada awalnya, Vera merasa tak enak dan ia sempat menolak, takut merepotkan. Namun Pardi tak ambil pusing tentang itu. Akhirnya Vera pun hanya bisa pasrah. Lalu Vera mengucapkan terima kasih pada Pardi sebelum melanjutkan berjualan keliling ke kampung tetangga. Dan sejak saat itu, Pardi rutin mencegat Vera setiap kali berjualan dan melintasi pos ronda. Pardi awalnya hanya modus ingin membeli dagangan Vera, namun lama-kelamaan Pardi mulai berani mengajak Vera mengobrol. Bahkan Pardi mulai berani menawarkan diri untuk mengantarkan Vera pulang ke rumah. 1000 alasan dimiliki Pardi untuk menjalankan rencananya, sehingga hal itu membuat Vera terjenuh. Ia tak menyangka kenapa laki-laki preman ini begitu perhatian padanya. Akibatnya Vera mulai pincut dengan segala perhatian dari Pardi. Akhirnya ia tak kuasa untuk menolak dan Pardi dan Vera pun berjalan beriringan. Pardi membantu menuntun sepeda Vera. Sepanjang jalan mereka asik mengobrol hingga tak terasa mereka pun sampai di depan rumah Vera. Vera berbahasa basi menawarkan secangkir kopi untuk Pardi. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Pardi tak menolak. Senyuman Pardi mulai terkembang. Dia yakin usahanya kali ini berhasil untuk menggayat Vera. Tapi senyum Pardi langsung hilang saat di teras rumah. Bu Marni yang sedang menunggu kepulangan Vera malah memasang wajah tak suka padanya. Tanpa menyapa, apalagi menyuruh Pardi masuk ke dalam, Bu Marni dengan suara terbata-bata menyuruh Vera segera masuk ke dalam rumah. Tatapan mata Bu Marni begitu menusuk, menatap tajam ke arah Pardi, membuat Pardi merasa tak enak hati. Lalu Pardi pun buru-buru pamit. Vera yang juga merasa tak enak hati melihat sikap ibunya pun meminta maaf ke Pardi. Meskipun mulut Pardi bilang tidak apa-apa, tapi dalam hati Pardi merutuk kesal. Kenapa ibunya gak suka sama aku ya? Apa karena penampilanku? Sial, gerutu Pardi kesal dalam hatinya lalu melengos pergi.
Setelah menyuapi Bu Marni makan malam, Vera pun mulai membahas kejadian tadi sore. Vera hanya ingin tahu alasan ketidaksukaan sang ibu atas kedekatannya dengan Pardi. Padahal di mata Vera, Pardi selama ini bersikap baik, sangat perhatian, dan tak pernah bersikap kasar padanya. Mendengar itu, Bu Marni pun merespon dengan berkata, "Jangan gampang tertipu sama kebaikan yang terlihat dari luar. Zaman sekarang banyak akal bulus yang dibungkus dengan kebaikan palsu," ucap Bu Marni mencoba menasehati Vera. Tak lupa, Bu Marni juga meminta Vera agar jangan terlalu dekat dengan Pardi, apalagi bila sampai terjalin hubungan spesial dengannya. Bu Marni yakin instingnya sebagai seorang ibu tak pernah salah. Bu Marni lebih suka melihat Vera sendiri dan tak menikah daripada terpaksa menikah namun menikah dengan laki-laki tak baik. Mendengar itu, Vera hanya diam. Ia tak menyangka sang ibu sampai berpikir sejauh itu. Vera malah tak pernah kepikiran untuk menjadikan Pardi sebagai calon pendampingnya kelak, meskipun Pardi selalu baik padanya. Sementara itu, di pos ronda, Pardi kala itu sedang berkumpul dengan rekan-rekan sesama premannya. Pardi tak bisa menutupi rasa kesalnya kepada Bu Marni. Pardi yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau meski harus memakai kekerasan, merasa harga dirinya sebagai preman yang paling disegani di wilayah itu akan jatuh bila ia sampai mendapat penolakan dari Vera. Dalam hatinya, dirinya bertekad akan memakai segala cara, ya termasuk cara yang tak biasa, untuk bisa menaklukkan hati Vera. Malam itu juga, diam-diam Pardi menemui seorang dukun kenalannya untuk meminta pelet pengasihan. Dukun itu memberikan pelet berupa cairan berbentuk parfum yang dikemas dalam botol kecil. Pardi disuruhnya untuk menyemprotkan cairan tersebut sebelum ia bertemu Vera. Dukun itu menjamin dalam waktu singkat Vera akan dibuat mabuk kepayang dan akan menuruti seluruh kata-kata Pardi. Mendengar itu, Pardi pun tersenyum lebar. Pardi lalu pamit setelah ia membayar sejumlah uang sebagai mahar sesuai yang diminta oleh dukun itu. Singkat cerita, Pardi sudah bersiap untuk menjalankan aksinya. Dari kejauhan, mata Pardi sudah melihat kemunculan Vera yang terlihat sedang mengayuh sepedanya sambil menjajakan jualannya. Pardi pun buru-buru mengeluarkan botol kecil berisi parfum pelet pemberian sang dukun. Lalu ia bergegas menyemprotkan parfum pelet tersebut ke tubuhnya, cukup 2 semprotan. Setelah itu, Pardi kembali memasukkan botol parfum peletnya ke saku celananya. Sontak tercium aroma wangi kenanga yang cukup santer. Pardi lalu buru-buru memanggil Vera. "Teh Vera, sini!" teriak Pardi memanggil sambil memberikan isyarat dengan tangannya agar Vera mendekat ke arahnya. Sebenarnya Vera sudah malas untuk menemui Pardi, apalagi Vera masih ingat ucapan ibunya semalam. Vera hanya ingin menjadi anak yang patuh pada orang tua. Ditambah lagi, Vera yang memang tak memiliki perasaan apa-apa terhadap Pardi. Vera hanya menganggapnya teman biasa, tak lebih. Namun, Vera tak mau menyinggung perasaan Pardi dan terpaksa menghampirinya. "Iya Kang Pardi, ada apa?" tanya Vera dengan sopan sambil memarkirkan sepedanya di pinggir jalan. "Saya mau beli pepes ayamnya. 1 ya teh," kata Pardi. Vera tersenyum dalam hatinya, bersyukur sudah ada penglaris dagangan karena sedari tadi pepes ayamnya belum ada yang laku satupun. "Baik Kang, sebentar ya, saya bungkusin dulu." Dengan cekatan Vera mengambil daun pisang yang ditimpa kertas koran untuk membungkus pepes ayam pesanan Pardi. Vera tak tahu, diam-diam Pardi berkomat kamit membaca mantra di belakangnya sambil mengeluarkan botol kecil berisi pelet dari saku celananya. Sambil celingukan ke kiri dan ke kanan, Pardi lalu menyemprotkan cairan dalam botol kecil tersebut ke rambut dan punggung Vera. Vera yang tidak menyadari tentang apa yang dilakukan Pardi pun langsung menyerahkan pepes ayam yang sudah dibungkusnya. "Makasih ya Kang, sudah beli dagangan saya," kata Vera sambil mengambil uang yang diangsurkan Pardi. "Sama-sama. Semoga dagangannya hari ini laris manis ya Teh Vera," sahut Pardi. Vera tak menjawab, ia hanya menjawab dengan senyuman manisnya. Mereka pun berpisah di jalan. Vera lanjut berjualan ke kampung tetangga. Pardi sendiri kembali ke pos ronda dengan senyum yang tersungging di bibirnya. Sekarang
Kamu akan benar-benar jadi milikku, Vera, ucapnya dengan senyum jahat terpahat di bibir hitamnya. Di tengah perjalanan, Vera tiba-tiba saja merasa pusing. Kepalanya seolah seperti baling-baling yang berputar ke sana kemari dengan kencangnya hingga langkahnya terasa oleng. Vera bahkan hampir jatuh akibat hilang keseimbangan saat berjalan. Takut nanti kenapa-napa di jalan, Vera terpaksa memutuskan pulang. Ya, Vera sudah tak lagi peduli dagangannya yang tersisa masih banyak. Bu Marni yang menyambutnya khawatir melihat Vera yang pulang lebih cepat. Ia lalu menyuruh Vera segera beristirahat. Tapi aneh, di dalam tidurnya Vera merasa seperti tengah berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Jangankan lampu, cahaya matahari pun tak masuk ke tempat itu. Tempatnya dingin dan pengap, membuatnya kesulitan bernafas. Dan tiba-tiba saja seorang laki-laki yang berwajah mirip Pardi datang menghampirinya lalu mengulurkan tangan ke arah Vera. Pardi terlihat begitu gagah dan menawan di mimiknya itu, hingga Vera pun seperti terbius oleh pesona maskulin yang ditunjukkan oleh Pardi. Tanpa sadar, Vera menyambut uluran tangan Pardi. Akan tetapi, Vera langsung ketakutan saat wujud Pardi berubah drastis menjadi sosok berbulu lebat dengan mata merah serta kedua tanduk yang menghiasi kepalanya. Sosok mirip genderuwo itu langsung menindih tubuhnya, lalu dengan beringas memeluk dan menciuminya hingga Vera terpekik. Saat terbangun, Vera sudah dibasahi keringat. Vera langsung mengucap istighfar, namun Vera tak menceritakan mimpi buruknya itu kepada Bu Marni karena ia tak mau sang ibu jadi mengkhawatirkannya. Dan sejak saat itu, entah kenapa Vera selalu teringat akan sosok Pardi. Vera seperti merindukan figur Pardi, sesuatu yang sudah 10 tahun ini tak pernah ia rasakan pada laki-laki lain. Tanpa disadari, Vera mulai tergila-gila pada sosok preman pasar itu. Hingga setiap hari sebelum berjualan, Vera selalu mendatangi Pardi ke pos ronda. Vera tak peduli dengan sikap heran yang ditunjukkan oleh rekan-rekan Pardi sesama preman yang ada di pos ronda. Ya, karena selama ini mereka tahu betul Vera bukanlah tipe perempuan yang suka mendatangi laki-laki, apalagi sosok seperti Pardi. Dan sebaliknya, Pardi sangat kegirangan saat ia tahu jika pelet pengasihannya ampuh untuk menaklukkan hati Vera. Pardi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, takut nanti Vera keburu sadar atau efek pelet pengasihannya berkurang. Pardi segera mengajak Vera untuk menikah. Pardi berkilah dia hanya ingin segera memiliki Vera seutuhnya. Vera yang masih dalam pengaruh pelet pengasihan tentu saja tak kuasa menolak. Vera justru bahagia akhirnya berhasil menjadi istri dari laki-laki pujaannya. Namun di sini Bu Marni langsung menentang rencana pernikahan yang diutarakan oleh Vera dan Pardi. Bu Marni ingin Vera menikah dengan laki-laki yang taat beragama dan memiliki pekerjaan tetap, bukan dengan laki-laki pemabuk, tukang palak, dan pengangguran seperti Pardi. Takut Vera jadi berubah pikiran karena terpengaruh oleh ucapan Bu Marni. Pardi tak tinggal diam. Pardi kembali datang menemui sang dukun untuk meminta pelet pengasihan yang lebih dahsyat agar Vera lebih tunduk dan juga patuh padanya dibanding kepada siapapun, termasuk ke ibunya. Bisa ditebak, Vera yang sempat oleng pendiriannya kini kembali berpendirian teguh, hanya ingin menikah dengan Pardi. Bila tidak dengan Pardi, Vera mengancam akan kabur dari rumah dan kawin lari dengan Pardi. Mendengar itu, Bu Marni langsung tersentak. Ia tak menyangka jika sikap Vera bisa berubah sedrastis itu. Vera yang selama ini selalu patuh padanya berubah 180 derajat jadi berani membangkang. Tak ingin ditinggalkan Vera, Bu Marni pun terpaksa menuruti kemauan putri kesayangannya itu. Singkat cerita, pernikahan Vera dan Pardi pun digelar. Meski dengan sangat sederhana, tapi tanpa mengurangi kebahagiaan Vera yang terlihat begitu menggebu-gebu ingin menjadi istri Pardi. Cibiran dari tetangga yang julid juga ikut mengomentari pernikahan Vera. Mereka menilai jika Vera yang notabene adalah seorang perawan tua tak tahu diri. Punya suami preman pasar aja bangganya ngelebihin punya suami pejabat, ucap salah satu tetangganya yang ikut mencibir pernikahan Vera. Di situ nampaknya Vera tak peduli dengan anggapan miring para tetangganya yang juli tersebut.
Namun sayang, manisnya kebahagiaan hanya Vera rasakan sebentar saja. Pardi yang sempat berjanji akan mencari pekerjaan setelah mereka menikah kini mengingkari janjinya sendiri. Vera sedih karena Pardi sejak menikah tak pernah ingin berniat mencari kerja. Padahal Vera lelah, selain harus mengerjakan semua tugas-tugas rumah, ia menjadi tulang punggung keluarga dan juga ia harus mengurus Bu Marni, sang ibu yang menderita sakit. Ditambah setiap hari Vera acap kali mendapat omelan dari Pardi karena urusan sepele. Belum lagi sang suami kerjaannya hanya tidur, makan, bermain handphone, dan keluyuran tak jelas bersama teman-temannya di pos ronda. Hal yang selama ini Pardi lakukan ketika dirinya masih bujangan tetap dia lakukan. Pardi juga tak pernah menghargai Bu Marni yang dianggapnya hanya menyusahkan dan hidup hanya menjadi beban anak serta menantunya saja. Pernah suatu kali Bu Marni terlihat menangis karena disumpahi oleh Pardi karena memanggil Vera untuk menyuapi dirinya makan. Dasar orang tua bikin susah. Emangnya nggak bisa apa makan sendiri? Kalau memang nggak bisa mendingan mati, teriak Pardi pada sang mertua. Vera yang merasa tak terima langsung menegur Pardi. Kang, kamu tidak boleh ngomong gitu. Ini kan ibuku, ibu mertua kamu juga. Jadi kamu juga harus menghormati, sentak Vera. Ibumu itu dulu gak setuju kamu nikah sama saya. Harusnya dia pergi dari sini. Kan kamu udah jadi istri aku, bentak Pardi yang langsung pergi keluar rumah sambil membanting pintu. Mendapat itu, Vera hanya bisa menangis. Dirinya tak habis pikir bagaimana dirinya bisa menikah dengan lelaki sekejam Pardi. Begitu, seperti biasa Vera bersiap untuk menjajakan dagangannya dengan menggunakan sepeda. Vera pun mendatangi pelanggan pertamanya yang bernama Bu Ratna. Dia sangat menyukai pepes ayam milik Vera karena cita rasanya yang tidak pernah berubah sejak dulu. Ya, menurut Bu Ratna, rasanya masih sama persis dengan resep Bu Marni dulu. Saat itu, Bu Ratna yang merupakan istri dari Ustadz Gani sangat terenyuh dengan perjuangan Vera yang kini menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karenanya, Bu Ratna dengan senang hati akan membantu merekomendasikan pepes ayam jualan Vera kepada teman-temannya untuk acara arisan dan juga acara pengajian. Mendapat itu, Vera pun sangat senang. Ia berterima kasih kepada Bu Ratna. Sementara itu, di tempat lain dan waktu yang berbeda, Elsa yang merupakan seorang janda yang dahulu pernah menjadi kekasih Pardi, dirinya tinggal di kampung sebelah dan kebetulan juga sama-sama berjualan pepes ayam. Saat itu dirinya mendapati jika para langganan yang biasa memesan pepes ayam padanya kini beralih ke Vera karena rekomendasi dari Bu Ratna. Akibatnya Elsa pun merasa jengkel melihat Bu Ratna dan para warga yang memuji pepes ayam milik Vera. Di situ Elsa merasa tersaingi hingga akhirnya ia memiliki rencana buruk untuk menjatuhkan usaha Vera. Segera Elsa menyebar fitnah dengan mengatakan jika bahan baku ayam yang digunakan Vera merupakan ayam tiren sehingga pepes ayam milik Vera dapat dijual murah. Tanya itu, Elsa juga menyebarkan gosip jika Vera menggunakan penglaris yang menggunakan celana dalam. Dengan kejamnya Elsa menyebarkan fitnah yang keji pada Vera. Mendapat itu, Pardi pun langsung tersulut emosinya. Ya, karena usaha istrinya diusik oleh berita-berita miring yang disebarkan oleh Elsa. Pardi pun segera mengambil tindakan dengan mengancam agar Elsa tidak mengganggu Vera lagi. Sebenarnya, Elsa juga merasa cemburu pada Vera karena ia yang telah menikah dengan Pardi. Dulu penyebab Pardi memutuskan Elsa adalah karena Elsa menolak ketika diajak menikah oleh Pardi. Walaupun mereka sama-sama saling mencintai, namun karena kondisi Pardi yang seorang pengangguran, maka Elsa menolak pinangannya. Yang lebih buruk lagi, Elsa malah menikah dengan laki-laki tua namun kaya karena memiliki kontrakan yang lumayan banyak. Meskipun kala itu Elsa hanya dijadikan istri siri, tapi kini Elsa telah menjanda karena sang suami yang telah meninggal. Namun yang lebih mirisnya, dia tak mendapatkan harta apapun dari mendiang suaminya dikarenakan statusnya yang hanya istri siri.
Sementara itu, Nindi yang merupakan keponakan dari Bu Ratna sedang berkunjung ke rumah tantenya. Nindi datang ke rumah Bu Ratna mencicipi menu pepes ayam yang saat itu dibelikan oleh Bu Ratna. Katanya, pepes ayam buatan Vera itu rasanya sangat-sangat enak. Kemudian Nindi juga memiliki keinginan untuk belajar membuat pepes ayam kepada Vera. Pada akhirnya, Bu Ratna pun meminta Vera untuk mengajari keponakannya tersebut membuat pepes ayam racikannya, dan Vera pun dengan senang hati mengajarinya. Dengan ditemani oleh Bu Ratna, Nindi pun segera menuju ke rumah Vera. Saat itu, akhirnya Nindi bertemu langsung dengan Vera. Namun tiba-tiba dirinya terkejut. Ya, dengan penglihatan gaibnya, Nindi melihat tubuh Vera yang nampak hitam dan penuh arang seperti habis terbakar. Berkali-kali Nindi mengucek-ngucek matanya, tapi ia masih melihat hal yang sama, sehingga Bu Ratna yang keheranan menepuk bahu Nindi. "Kamu teh kenapa sih, Nin? Kok sih kamu aneh begitu?" tanya Bu Ratna yang keheranan. "Enggak tante, Nindi nggak apa-apa," saut Nindi cepat. Ya, Nindi tak mau jika tantenya berpikir yang aneh-aneh tentangnya. Tak lama berselang, Nindi kali ini mendengar bisikan dari Nyai Nimas Ayu, sosok gaib yang selalu menjaganya. "Kamu sebaiknya ingatkan Vera agar ia berhati-hati, karena keselamatannya sedang terancam. Ada orang yang berniat jahat dengannya," tutur Nyai Nimas Ayu dengan suara lembut yang terdengar di telinga. "Baik Nyai, nanti akan saya sampaikan ke Teh Vera," saut Nindi yang berbicara berkomunikasi dengan bahasa hati dengan Nyai Nimas Ayu. Setelah memperkenalkan Bu Ratna dan Nindi ke Bu Marni, Vera pun langsung mengajak kedua tamunya itu ke dapur tempat ia biasa memasak. Sedangkan Pardi yang siang itu masih tertidur di kamar. Ya, Pardi semalam pulang menjelang pagi sehabis dirinya bermain catur dan kartu dengan teman-temannya di pos ronda. Saat Vera sedang asik-asiknya menunjukkan cara membuat pepes ayam dengan cara tradisional dengan memakai tungku kayu, tiba-tiba terdengar suara Pardi memanggil-manggilnya. "Vera, Vera, kopi!" teriak Pardi memanggil-manggil istrinya. Mendengar itu, Bu Marni yang sedang berada di ruang tamu segera menegur Pardi untuk jangan berteriak-teriak karena sedang ada tamu. "Ah, jangan ikut campur!" hardik Pardi pada Bu Marni. Kesal tak menemukan Vera di ruang tamu, Pardi pun langsung menuju dapur yang masih saja memanggil-manggil istrinya. Namun ketika sampai di dapur, Pardi berpura-pura menyapa ramah saat melihat ada Bu Ratna di situ. "Ada Bu Ratna, tumben Bu kesini. Ada perlu apa ya sama istri saya sampai pada ngumpul di dapur segala?" tanya Pardi sedikit keheranan. Lalu Pardi sempat melirik ke wajah Vera dengan menunjukkan mimik wajah kesal. Vera hanya tertunduk. Vera terlihat ketakutan. Raut wajahnya gelisah. Ia takut kembali dimarahi Pardi karena selama ini Pardi adalah suami yang temperamental. "Ah, iya, ini kenalkan Nindi, keponakan saya dari kota. Kebetulan dia lagi liburan. Katanya mau belajar cara bikin pepes ayam yang enak sama Mbak Vera," jawab Bu Ratna sambil memberi isyarat. "Gitu," jawab Pardi sambil manggut-manggut. Sebenarnya Pardi tahu jika Bu Ratna adalah salah satu orang terpandang di kampungnya, karena selain kaya, Bu Ratna memiliki usaha kuliner sendiri yang memiliki cabang di 3 tempat. "Bu Ratna kan orang kaya, pasti uangnya banyak ini," ucap Pardi dalam hati. Saat tahu dan maksud tujuan kedatangan Bu Ratna dan Nindi, tanpa malu-malu Pardi meminta kepada Bu Ratna untuk membayar jasa Vera yang mengajarkan Nindi cara membuat pepes ayam racikannya. Mendengar itu, Bu Ratna yang faham hanya tersenyum lalu membuka tasnya. Dirinya langsung meraih 2 lembar uang 100 ribuan dari dalam dompetnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Vera. Namun Vera yang melihat hal itu jadi merasa tak enak dengan Bu Ratna. Apalagi selama ini Bu Ratna selalu baik padanya. Sejujurnya dia ikhlas mengajarkan Nindi tanpa mengharap imbalan apapun. Vera langsung menolak uang pemberian dari Bu Ratna dan hendak mengembalikannya. Tapi di luar dugaan, dengan secepat kilat Pardi merebut uang tersebut dari tangan Vera lalu pergi. Mendapati itu, Vera yang merasa malu atas kelakuan sang suami meminta kepada Pardi untuk mengembalikan uang itu. Tapi Pardi tak menghiraukan suara Vera yang memanggil-manggilnya. Kang Pardi,
Balikin uangnya, Kang. Kang Pardi, panggil Vera yang mencoba memanggil sang suami. Namun di situ Pardi pura-pura tak mendengar dan terus melangkah tanpa menghiraukan Vera. Bu Marni yang mencoba menghalangi langkah Pardi malah ditabrak tubuhnya oleh Pardi hingga terjatuh sampai tersungkur di lantai. Akibatnya Bu Marni hanya bisa melenguk sakitan. Tua suka ikut campur aja. Hah? Sungut Pardi murka. Di situ Bu Marni meringis kesakitan sambil memegangi kakinya yang sakit. Namun Pardi tetap tak peduli. Dia berjalan terus keluar rumah lalu memacu sepeda motor dan meninggalkan rumah. Vera yang melihat kelakuan Pardi yang begitu tega pada ibunya segera menghampiri Bu Marni sambil menangis. Bu, maafin Kang Pardi ya Bu, ucap Vera seraya mengusap-usap kedua kaki ibunya. Tanpa terasa air mata mulai mengalir dari pipinya. Vera sangat sedih Pardi setega itu pada ibunya. Diam-diam ada rasa penyesalan dalam diri Vera karena dulu ia tak menuruti saran sang ibu. Namun semua sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan Vera kini sudah tak berguna lagi. Vera kini hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Nindi dan Bu Ratna yang menyusul Vera langsung ikut membantu Bu Marni bangun dan memapanya agar bisa duduk di kursi. Khawatir dengan kondisi kaki Bu Marni, Bu Ratna berniat untuk membawa Bu Marni ke klinik. Namun Bu Marni menolak karena tak mau merepotkan. Sementara di tempat lain, Elsa masih memutar otak bagaimana caranya agar ia bisa membuat Pardi kembali dalam pelukannya. Dan atas petunjuk dari temannya, Elsa menemui seorang dukun yang disarankan memakai pelet darah head untuk memikat Pardi. Dan ketika Elsa datang bulan, dia harus memasukkan tetesan darah headnya ke dalam nasi atau makanan yang akan diberikan ke Pardi. Tentu saja sebelumnya diberikan jampi-jampi dari sang dukun yang harus dibaca Elsa untuk memuluskan niatannya itu. Singkat cerita, Elsa membuat nasi goreng kecap kesukaan Pardi, lalu Elsa antarkan ke pos ronda. Pada awalnya Pardi menolak karena ia masih jengkel atas perbuatan Elsa yang sempat mengganggu Vera. Namun dengan akal bulusnya Elsa bergila jika pemberian nasi goreng itu sebagai bentuk permintaan maafnya. Dan mendengar alasan itu, Pardi pun nampak luluh. Dengan lahapnya Pardi menghabiskan nasi goreng yang sudah dicampurkan darah head Elsa tersebut. Pada saat bersamaan lewatlah Nindi dan juga Bu Ratna yang baru pulang berbelanja melewati pos ronda. Nindi tanpa sengaja melihat Pardi yang sedang menikmati nasi goreng pemberian Elsa. Di situ Nindi bisa melihat apa yang tak bisa dilihat oleh orang awam. Ya, dirinya sangat terkejut ketika pandangannya tertuju ke arah pos ronda. Seketika Nindi merasakan perutnya mual dan mau muntah. Bagaimana tidak, saat itu dengan jelas Nindi melihat terdapat banyak tetesan darah yang memenuhi piring berisikan nasi goreng yang sedang dinikmati Pardi. Tapi Nindi tak mau membuat kegaduhan di sana. Malah dirinya buru-buru mengajak Bu Ratna agar pergi dari sana dengan menarik tangannya. Kamu teh kenapa sih, Nin? Kenapa tiba-tiba narik tangan tante kayak gini? Ucap Bu Ratna yang masih bingung dengan sikap aneh dari Nindi. Ntar aja deh tante, Nindi jelasinnya di rumah ya, saut Nindi sembari melirik sejenak ke arah Pardi yang tampak sudah menghabiskan nasi goreng tersebut. Sementara itu, tatapan penuh selidik ditunjukkan Elsa ke arah Nindi dan juga Bu Ratna yang belum lama melintas di depan mereka. Keponakan Bu Ratna kenapa sikapnya aneh begitu ya? Apa dia bisa lihat kalau nasi goreng yang aku berikan ke Kang Pardi sudah dicampur darah head? Ucap Elsa dalam hati. Walau sempat khawatir, tapi akhirnya Elsa pun tak mau ambil pusing. Bagi Elsa, yang terpenting rencananya berjalan mulus dan ia sudah tak sabar ingin melihat Vera yang akan diceraikan oleh Pardi. Setelahnya, Elsa juga memiliki rencana akan menghancurkan usaha pepes ayam milik Vera hingga dirinya tak lagi mempunyai saingan. Sesampainya di rumah, Nindi langsung menyampaikan penglihatannya soal Vera dan juga nasi yang dimakan oleh Pardi tadi. Pada awalnya Bu Ratna bingung karena ia masih belum terbiasa dengan hal-hal di luar nalar. Nindi pun tak memaksa sang tante untuk percaya padanya. Nindi sudah biasa dianggap aneh bahkan oleh ibu kandungnya sendiri. Efek dari pelet darah head tersebut memang luar biasa. Setelah Elsa memberikan makanan yang sudah dicampur darah headnya ke Pardi dalam waktu singkat,
Pardi langsung tunduk padanya. Dan sudah bisa ditebak, Pardi yang dulunya kesal pada Elsa kini berbalik menjadi tergila-gila. Pardi tak tahu kalau Elsa hanya ingin memanfaatkan dirinya. Saat itu, apa yang dikatakan Elsa akan dituruti Pardi, dan puncaknya Elsa pun mengutarakan keinginannya untuk menghancurkan usaha pepes ayam milik Vera kepada Pardi. Dan anehnya saat itu Pardi terlihat tak keberatan sama sekali, malahan Pardi mendukung Elsa tentang segala rencananya itu. Kemudian Pardi pun diperintahkan Elsa untuk memasukkan sedikit bubuk racun ke dalam bumbu pepes ayam olahan Vera. Akibatnya banyak pelanggan Vera yang mengalami keracunan, termasuk Nindi dan Bu Ratna. Mereka yang setelah menikmati pepes ayam milik Vera seketika langsung muntah-muntah dan lemas mendapati semua itu. Vera bingung dan ketakutan dikarenakan semua orang yang memakan pepes ayam buatannya mengalami keracunan. Sejurus kemudian Elsa pun kembali menghasut warga agar jangan lagi membeli pepes ayam milik Vera. Di situ Vera pun menjadi sedih. Ia tak bisa membayangkan jika tak bisa berjualan kembali, bagaimana dirinya bisa membiayai hidup keluarganya dan juga membeli obat untuk sang ibu. Saat itu Nindi kembali bertemu Vera di warung Budini. Nindi merasa sangat gelisah sekaligus kasihan melihat aura warna abu-abu mulai menyelimuti sekujur tubuh Vera. Setahu Nindi, aura berwarna abu-abu adalah pertanda buruk untuk orang yang bersangkutan, karena pertanda orang itu tak lama lagi akan meninggal dunia. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Nindi seperti kembali merasakan kehadiran dari sosok Nyai Nimas Ayu. Kasihan sekali temanmu itu, Nin. Dia seperti menjadi korban pelet dan pengasihan suaminya. Coba kamu bantu bersihkan. Suaranya ini Mas Ayu kembali terdengar halus di telinga Nindi. Nindi kembali memperhatikan Vera dan ia baru sadar, ya memang ada sesuatu yang ganjil menyelimuti sekujur tubuh Vera. Namun Nindi tak mau Vera tahu kalau ia sedang mencoba menetralisir pelet dan pengasihan tersebut dari tubuhnya. Saat itu, Nindi berkilah jika ada daun jatuh di atas kepala Vera. Lalu sambil meminta izin, Nindi mengusap ubun-ubun Vera, berpura-pura mengambil daun yang tadi jatuh. Namun, tiba-tiba saja tangan Nindi terasa panas seperti terbakar saat ia menyentuh ubun-ubun Vera. Ya Allah, kenapa seperti ada yang mencoba menghalangi buat netralisir Mbak Vera? Keluh Nindi dalam hatinya. Nindi mengibas-ngibaskan kedua tangannya yang rasanya seperti terbakar. Lalu Nindi kembali mencoba mengulanginya lagi, tapi hasilnya tetap sama. Bahkan kedua tangannya mulai terasa bagai terpanggang api, padahal tak ada sumber api apapun di sana. Ampun, aura negatif dan pelet dan pengasihan dari Mas Pardi kuat banget. Aku harus bikin pagar gaib dulu nih buat badanku sendiri biar nggak diserang, batin Nindi yang lalu memejamkan mata, dan dalam hatinya ia membacakan beberapa surat yang berasal dari Al-Quran untuk memagari dirinya. Namun suara jerit kesakitan justru keluar dari mulut Nindi, dan kali ini Nindi merasa kedua tangannya seperti memegang bara api saat ia kembali mencoba menyentuh ubun-ubun kepala Vera. Melihat Nindi yang kesakitan, tentu saja Nyai Nimas Ayu tak tinggal diam. Ia pun muncul menunjukkan sosoknya. Nyai Nimas Ayu meniup kedua tangan Nindi dan ajaib, kedua tangan Nindi yang tadi terasa panas seperti terbakar api tiba-tiba saja kembali normal. Makasih ya Nyai, kata Nindi seraya memandangi kedua tangannya. Sepertinya Nindi masih merasa takjub dengan kejadian yang barusan ia alami. Nyai Nimas Ayu mengangguk pelan, lalu ia menghampiri Vera. Di situ Vera masih belum menyadari jika Nindi dan Nyai Nimas Ayu yang tak kasat mata sedang mengobatinya. Saat itu Nyai Nimas Ayu mengambil bunga kamboja yang menempel di telinganya, lalu mengibaskan bunga kamboja tersebut mulai dari atas ubun-ubun Vera lalu turun ke bagian kakinya. Nindi merasa takjub kalau melihat ada kepulan asap yang keluar dari atas ubun-ubun Vera. Tubuh Vera tiba-tiba saja mengalami kejang seperti tersengat listrik. Untungnya Nindi segera menyambut tubuh Vera hingga tak sampai jatuh ke lantai. Setelah sebuah teriakan kesakitan keluar dari mulutnya, Vera pun jatuh pingsan dengan posisi dipeluk Nindi dari arah belakang. Pengaruh pelet dan pengasihan yang menempel di tubuh temanmu ini sudah saya bersihkan.
Tapi saya tidak bisa menghalangi takdir buruk yang akan menimpa dia karena semua itu di luar kuasa saya. Ucap Nyai Nimas Ayu. Nindi yang faham akan maksud Nyai Nimas Ayu hanya mengangguk pelan. Makasih banyak ya Nyai, sudah membantu Teh Vera, kata Nindi mengaturkan rasa terima kasih seraya mencoba membangunkan Vera yang masih pingsan. Tak lama kemudian Vera siuman. Teh Vera teh nggak apa-apa, tanya Nindi seraya memberikan segelas air putih kepada Vera yang langsung ditenggaknya hingga habis. Makasih ya Nin, alhamdulillah Teteh baik-baik aja. Maaf, tadi kok perut Teteh kayak muter-muter, tapi sekarang mah udah enakan, saut Vera yang sepertinya masih merasa sedikit bingung atas perubahan yang dialaminya. Nindi tersenyum bahagia berkat bantuan dari Nyai Nimas Ayu. Pengaruh pelet dan pengasihan jahat dari Pardi kini sudah luntur. Namun Nindi masih kepikiran dengan hal buruk apa yang akan menimpa Vera nanti. Dia merasa sangat bersalah karena tak bisa mencegah. Keesokan harinya Pardi pun nekat ingin mengutarakan niatnya menjadikan Elsa istri keduanya. Di situ Pardi sangat yakin jika Vera tak mungkin berani untuk menghalangi niatannya itu. Namun Vera yang kini sudah terbebas dari pengaruh pelet dan pengasihan Pardi tentu saja menolak tegas. Mendengar itu Pardi terkejut. Mengapa Vera sekarang berani membantahnya? Apalagi Vera juga meminta pisah dan mengusir Pardi dari rumahnya. Vera curiga jangan-jangan Pardilah yang tempo hari sudah memberikan racun ke barang dagangannya hingga dagangannya menyebabkan banyak orang yang keracunan. Karena selama ini hanya Pardilah orang yang bisa bebas keluar masuk ke dalam dapur. Tapi di situ Pardi tak mau mengakui perbuatannya. Malahan ia segera ke kamar untuk mengambil tabungan Vera yang disimpannya di dalam celengan. Pardi tahu tabungan dalam celengan ayam jago milik Vera jumlahnya banyak karena ia rutin menabung setiap hari demi perbaikan rumahnya. Saat itu Vera yang sedang memasak pepes ayam di dapur baru teringat jika hari itu ia belum menyuapi Bu Marni sarapan dan memberikannya obat. Vera lalu meninggalkan dapur sebentar untuk mengecek apakah sang ibu sudah bangun atau belum. Tiba-tiba tanpa sengaja Vera melihat Pardi yang keluar dari kamar sambil membawa celengan. Vera terkejut, setengah berlari ia menghampiri Pardi untuk merebut celengannya. Disitulah terjadi pertengkaran hebat antara sepasang suami istri. Bu Marni yang masih berada di dalam kamarnya pun terbangun karena mendengar suara gaduh yang berasal dari dapurnya. Dengan susah payah Bu Marni turun dari kasur sambil berusaha berjalan pelan dan memanggil-manggil nama Vera serta Pardi, tapi tak ada jawaban baik dari Pardi maupun dari Vera. Mengetahui itu Pardi pun buru-buru melarikan diri sambil membawa celengan milik Vera, dan tanpa sengaja tangan Bu Marni menyenggol gelas yang ada di meja samping ranjangnya. Prang! Gelas kaca itu pecah. Kini lantai dipenuhi pecahan gelas yang pecah dan air yang tumpah. Bu Marni yang kaget langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, pertanda buruk apa ini ya Allah? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ucap Bu Marni lirih dengan nada sedih dan dada yang sesak. Entahlah, akhir-akhir ini Bu Marni sering mengalami mimpi buruk tentang Vera. Hampir setiap hari dirinya bermimpi melihat Vera sedang terkurung di antara lingkaran api yang membara. Vera menangis sambil berteriak-teriak meminta tolong padanya. Namun Bu Marni tak pernah bisa menolong dan meraih tangan Vera yang susah payah terulur untuk meraih tangannya. Setiap kali terbangun, Bu Marni pasti langsung menangis. Meskipun itu semua hanyalah mimpi, tapi terasa begitu nyata bagi Bu Marni. Saat itu, air mata Bu Marni kembali mengalir deras di pipinya. Ibu kenapa nangis? Sebuah suara yang sangat dikenalnya tiba-tiba saja mengagetkan Bu Marni. Tepat di depan pintu kamar, Vera berdiri sambil membawa nampan berisi sarapan berupa bubur ayam dan obat-obatan yang harus diminum secara rutin oleh Bu Marni. Tapi kali ini wajah Vera nampak sedikit pucat. Vera, kamu kemana aja nak? Ibu teh dari tadi manggil-manggil kamu. Bu Marni segera menyeka air matanya yang terlanjur mengalir di pipi. Bu Marni tak mau membuat sang anak jadi khawatir. Maafin Vera ya Bu, tadi Vera keluar sebentar beli bubur ayam buat ibu. Ibu makan yang banyak ya. Obatnya jangan lupa diminum.
Biar ibu cepat sembuh. Vera tersenyum sambil menyimpan nampan tersebut di atas meja. Lalu dengan cekatan, Vera menyapu dan mengepel lantai akibat pecahan gelas yang jatuh tadi. Melihat itu, Bu Marni hanya bisa tersenyum karena sang putri yang begitu berbakti padanya. "Kamu sudah makan?" tanya Bu Marni yang mulai menikmati bubur ayam yang masih panas tersebut. "Vera sudah sarapan sama singkong goreng dan teh manis tadi, Bu," sahut Vera yang masih sibuk memasukkan pecahan gelas ke dalam sebuah plastik. Ketika sedang menikmati bubur ayam, tiba-tiba Bu Marni seolah seperti mencium bau gosong dari sebuah benda yang terbakar. Untuk memastikannya, Bu Marni sampai mengendus-enduskan hidungnya dan bau gosong tersebut makin menyengat. Bu Marni jadi yakin bila sumber bau gosong tersebut berada tak jauh darinya karena baunya yang begitu santer menyengat hidungnya. "Kamu cium bau gosong nggak?" Bu Marni melirik ke arah Vera. Namun aneh, Vera tiba-tiba saja sudah menghilang. Dan saat Bu Marni melirik ke arah lantai, kini lantai kamar sudah bersih tanpa adanya pecahan gelas. Bu Marni mengernyitkan dahinya keheranan. "Perasaan barusan Vera tadi di sini, kenapa sekarang nggak ada?" pikirnya. Bu Marni melanjutkan sarapan. Dia bertekad ingin segera sembuh agar tak menjadi beban Vera terus-menerus. 2 hari kemudian, di tempat lain, malam itu terlihat Elsa yang sedang menaiki sepedanya untuk pulang sehabis berjualan barang dagangannya. Di situ dirinya melewati sebuah jalan gelap berupa kebun-kebun warga yang ditanami oleh pohon pisang. Seketika, tiba-tiba saja Elsa dikejutkan atas kemunculan sosok bayangan yang menyeringai dengan wajahnya yang rusak serta tubuh hitam gosong tertutup abu pembakaran. Di situ, sosok tersebut nampak menghadang jalan Elsa yang langsung berteriak ketakutan. Elsa pun langsung mengayuh sepeda yang dinaikinya kuat-kuat sambil berteriak histeris ketakutan karena Elsa yang tak melihat ke arah jalan. Sepedanya pun menabrak pohon. Elsa jatuh tertimpa sepedanya sendiri hingga pingsan. Tak lama kemudian, Elsa yang tak sadarkan diri pun ditemukan warga yang kebetulan melintas jalan tersebut. Sedangkan di rumah Bu Ratna, saat itu dirinya tanpa sengaja melihat Vera yang masih berjualan malam-malam. "Tumben si Vera malam-malam begini masih jualan," batin Bu Ratna dalam hati. Sebenarnya dia ingin sekali membeli pepes ayam milik Vera, namun kini dirinya dilarang suaminya untuk membeli lagi dagangan milik Vera karena belum lama ini Bu Ratna mengalami keracunan pepes ayam buatan Vera. Tapi di situ Bu Ratna mengatakan, jika pepes ayam jualan Elsa tak seenak pepes ayam buatan Vera, sedangkan Nindi yang sedang asik bermain ponsel di dalam kamar tiba-tiba saja hidungnya mencium seperti bau hangus terbakar, sehingga hal itu membuat Nindi tak nyaman. Namun tiba-tiba saja dirinya langsung terkejut ketika di depannya terdapat sosok perempuan dengan wajah dan badan yang hangus seolah seperti habis terbakar. Di situ Nindi bukannya takut, ia malah memperhatikan sosok misterius itu dengan seksama. Sebenarnya Nindi sudah terbiasa melihat penampakan yang serupa, namun saat itu dirinya terkejut karena sosok makhluk misterius di depannya seperti orang yang ia kenal. "Tepera? Kamu kan Tepera ya? Penjual pepes ayam kan?" ucap Nindi dengan suara terbata. Ternyata sosok makhluk menyeramkan itu adalah Vera. Dan di situ dirinya hanya menganggukkan kepala dengan pelan, kemudian berkata dengan suara lirih, Tolong kuburkan saya dengan layak." Nindi sempat bergidik ngeri ketika ia melihat sosok perempuan itu mulai menangis dengan bola mata yang hampir copot. Setelah beberapa saat mencoba menenangkan dirinya sendiri, Nindi pun menjawab, "Ya Allah, kamu kenapa Teh? Kenapa Teteh bisa seperti ini?" tanya Nindi yang penasaran. Di situ Vera tak menjawab, dirinya hanya menangis. Dan melihat itu Nindi pun ikut mengeluarkan air mata. Dirinya yakin kini Vera telah tiada. Nindi sangat larut dalam kesedihan karena ia yang tak mampu menolong Vera dari maut yang telah merenggut nyawanya. Dan tiba-tiba saja, tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu. Nindi sempat menoleh ke arah pintu kamarnya dan langsung menyeka air mata yang membasahi pipinya. "Nindi, kenapa belum tidur? Kamu habis nangis?" tanya Bu Ratna. Nindi pun tak langsung menjawab, melainkan mengedarkan pandangan ke arah kasurnya mencari-cari sosok Vera. Namun saat itu sosok Vera tiba-tiba saja sudah menghilang. Bu Ratna yang melihat keanehan sikap Nindi langsung menegurnya.
Nindi, tante kan nanya kamu, kenapa nangis? Jawab, ucap Bu Ratna penasaran. Tanpa menjawab pertanyaan tantenya, Nindi malah langsung memeluk Bu Ratna lalu menangis sesenggukan. Saat itu Nindi sangat sedih karena mengetahui jika Vera telah tiada. Tante, tolongin Vera, Tante. Tolongin Vera, besok kita harus ke rumahnya ya, ungkap Nindi sambil sesenggukan. Walau dalam keadaan bingung, Bu Ratna berusaha menenangkan sang keponakannya itu. Iya, besok kita ke rumahnya ya. Sekarang udah, kamu tenang. Coba kasih tahu Tante, ada apa? Ucap Bu Ratna. Besok Tante juga bakal tahu. Kalau Nindi beritahu sekarang, cuma Tante juga nggak akan percaya, ucap Nindi menjawab pertanyaan dari Bu Ratna. Akhirnya, walaupun masih bingung, Bu Ratna pun menuruti semua perkataan Nindi dan menyuruh Nindi untuk segera beristirahat. Keesokan harinya, Nindi pun langsung mengajak Bu Ratna untuk ke rumah Vera. Namun setibanya di depan rumah, Nindi dan Bu Ratna terkejut kala melihat Elsa yang sedang berduaan dengan Pardi di rumah Vera. Dan saat mereka menanyakan keberadaan Vera, Pardi berkata jika Vera masih belum pulang dari kampung, lalu terlihat bergegas pergi begitu saja dengan Elsa. Loh, kok ada Elsa di rumah Vera? Gumam Bu Ratna dalam hati. Dan tiba-tiba Nindi mendengar suara rintian meminta tolong Vera dari dalam rumah. Saat itu Nindi mendapat bisikan gaib dari Nyai Mas Ayu agar segera masuk ke dalam rumah Vera. Ayo Tan, masuk, ajak Nindi pada Bu Ratna. Namun sayang, di dalam mereka tak menemukan keberadaan Vera. Justru mereka mendengar suara tangisan Bu Marni di dalam kamarnya. Ya, rupanya Bu Marni menangis karena kelaparan. Karena sejak beberapa hari ini Vera tak kunjung pulang. Saat itu Pardi juga tidak memberikannya makan. Mendapati hal itu, Bu Ratna pun meminta Nindi untuk menunggu Bu Marni, sedangkan dirinya bergegas menuju ke dapur untuk memasak sesuatu buat Bu Marni. Namun ketika ia berada di dalam dapur, Bu Ratna mencium aroma busuk yang sangat tajam dari arah tungku pembakaran. Dan di situ tiba-tiba saja Bu Ratna berteriak histeris. Ia langsung pingsan ketika dirinya mendapati terdapat kaki manusia yang menyembul dari dalam tungku. Nindi yang khawatir dengan suara jeritan Bu Ratna pun segera bergegas menyusul ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Dan betapa terkejutnya Nindi ketika ia melihat sesosok jenazah yang terlihat kakinya saja. Dengan segera Nindi memanggil para tetangga dan ketua RT. Dan dalam waktu singkat, kerumunan warga sudah memenuhi rumah Vera. Dan saat pihak berwajib tiba di TKP, Bu Ratna sudah mulai siuman. Di situ, tanpa sengaja Bu Ratna menginjak anting milik Vera yang terlepas. Segera dirinya menyerahkan anting tersebut ke yang berada di sana. Saat itu polisi mencurigai jika Pardi suami Vera adalah dalang dari pembunuhan tersebut. Dan dalam waktu singkat akhirnya Pardi dapat ditangkap oleh pihak berwajib saat dirinya berusaha melarikan diri keluar kota bersama Elsa. Dari hasil penyelidikan, rupanya pertengkaran hebat antara Pardi dan Vera telah menyebabkan Vera kehilangan nyawa. Dan hal ini diamini oleh Bu Marni sebagai saksi karena dirinya mendengar pertengkaran tersebut. Saat itu Pardi dengan sekuat tenaga mendorong jatuh tubuh Vera ke arah tungku kayu yang masih menyala. Akibatnya wajah dan tubuhnya pun melepuh terkena arang panas. Saat itu bukan menolong sang istri, Pardi malah makin dalam membenamkan tubuh Vera ke dalam tungku. Teriakan dan jerit kesakitan sang istri tadi diraukannya sehingga akhirnya Vera meregang nyawa di tangan Pardi. Melihat Vera yang sudah tak bernyawa, Pardi pun berusaha mengubur jasad Vera dengan sisa-sisa abu bekas membakar pepes ayam untuk menyembunyikan jasad Vera sementara waktu. Elsa juga tak luput dari tuduhan persekongkolan perencanaan pembunuhan Vera. Di situ banyak bukti di handphone Pardi yang berupa pesan darinya agar Pardi segera menghabisi Vera secepatnya. Dengan bukti-bukti yang kuat, akhirnya mereka pun mendapatkan hukuman yang berat. Di situ Bu Marni sangat sedih karena mengetahui jika sang putri kesayangan telah tiada. Namun terdapat hal yang masih mengganjal pada dirinya. Diketahui Vera meninggal akibat pertengkaran terakhir dengan Pardi. Tapi seingat dirinya, setelah pertengkaran itu Vera masih sempat memberikannya bubur ayam dan obat. Malahan Vera sempat membersihkan pecahan beling dari gelas yang ia jatuhkan. Entahlah, apakah saat itu memang benar Vera atau memang arwah Vera yang berusaha melayani sang ibu untuk yang terakhir kalinya.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Ibu Neneng DWNS dan banyak sekali yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Tragis banget sih kisah Vera, si wanita penjual pepes ayam, bagaimana dia pernah dikecewakan oleh laki-laki dulunya sampai akhirnya jadi perawan tua, dihina, dihujat kanan kiri, dicurigai, sampai akhirnya dia menikah dengan seorang preman pasar yang ngeselin banget ya. Jadi emang antagonisnya parah banget sih. Dan dia mau menikah di situ karena kan pengaruh pelet ya, pengaruh pelet sehingga dia mau menikah. Pada akhirnya dia ya, dan pada akhirnya menyesal lah ya. Dan di kesempatan ini muncul juga Nindi, seorang tokoh indigo yang teman-teman juga mungkin sudah tahu ya, dengan pendampingnya yaitu Nyai Dimas Ayu. Di sini adalah apa ya, kayak kegagalan Nindi. Dia merasa gagal. Jadi di sini Nindi merasakan kegagalan juga akhirnya dalam menyelamatkan Vera ya. Jadi ya, tapi di sini yang menarik adalah ketika Nyai Dimas Ayu dimintai tolong, tapi ya yang sudah tertulis seperti itu. Jadi dia tidak bisa merubah lagi apa yang sudah tertulis, dan dia hanya bisa membantu menghilangkan pengaruh peletnya kepada yang pelet yang sudah dikirimkan ke Vera ya. Cuma bisa dihilangkan pengaruh peletnya, tapi untuk apa yang terjadi selanjutnya di situ tidak kuasa untuk Nyai Dimas Ayu. Jadi ini sih poinnya kalau menurut saya ya. Jadi apa yang sudah digariskan itu siapapun tidak bisa melawan. Jadi di sini luar biasa ya, Nindi itu merasa gagal menyelamatkan orang kan, padahal dia nggak ada apa ya, nggak ada ikatan batin yang kuat, tapi dia merasa sedih ketika ia gagal untuk menyelamatkan Vera. Luar biasa sekali Bu Neneng, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para penikmat pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel ILO Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, yuk klik dong tombol like-nya, tombol jempolnya, dan buat teman-teman yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya untuk channel ILO Extreme. Kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Jadi bebas ya, lewat tulisan boleh, lewat rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.